Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Inilah video amatir kemacetan panjang warga Kiev, ibu kota Ukraina yang ingin mengungsi keluar dari ibu kota. Warga berbondong-bondong pergi setelah pengumuman operasi militer Rusia terhadap Ukraina. Ledakan besar terdengar sebelum fajar di Kiev, Kharkiv, dan Odessa ketika para pemimpin dunia mengecam dimulainya operasi militer yang dapat menyebabkan korban besar, menggulingkan pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis dan mengancam keseimbangan pasca Perang Dingin di benua itu. Dan pemirsa, kini kita kembali berbincang dengan pengamat hubungan internasional Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh Reza, kalau kita lihat serangan hari ini, kemudian kita melihat latar belakang serangan dan juga betapa kerasnya sikap Presiden Rusia Vladimir Putin, kira-kira apakah serangan ini akan berlangsung lama, Pak? Jika saya perhatikan tradisi militer dari Pakta Warsawa, dan juga saya pikir pengalaman ini masih juga meresap di kalangan pemikir-pemikir strategis di Rusia dan juga Ukraina, perang ini harus tuntas dalam kurang dari 24 jam. Dan selama 1 jam pertama ini, saya perhatikan Rusia sudah berhasil menargetkan instalasi-instalasi strategis yang ada di Ukraina. Oke. Kemudian pasukan perbatasan Rusia sudah mulai masuk ke Ukraina. Target-target seperti portal-portal darat, kemudian stasiun itu konon sudah dikuasai. Kalau perang ini dilanjutkan, kita berhadapan dengan suatu angka statistik yang tidak seimbang begitu. Total Ukraina hanya memiliki 125.000 pasukan darat dan itu tersebar di seluruh wilayah. Tapi Rusia sudah berhasil menempatkan 150.000 anggotanya di perbatasan. Dan terutama sekali dalam suatu perang darat yang non-nuklir, itu peranan tank itu besar sekali. Rusia memiliki 13.000 tank dan Ukraina memiliki 2.100 tank. Itu sangat tidak seimbang. Saya pikir dalam kondisi seperti ini, masuk jam kedua, ini salah satu pihak harus sudah menyatakan, saya menang, Anda menyerah, atau siapa duluan yang mengatakan. Saya sangat berharap ya, kawan-kawan kita di Ukraina itu sadar bahwa lebih baik mempertahankan masa depan peradaban Ukraina daripada babak belur dalam 2 jam ini yang pengembalian citranya akan sangat lama begitu. Dan juga bagi Rusia sekalipun dalam kondisi seperti ini diplomasi itu harus dilakukan. Secara teori yang sedang berlangsung sekarang ada diplomasi rahasia. Jadi tokoh-tokoh kedua negara itu bagaimanapun juga harus ketemu. Telepon merah mereka, red hotline itu harus hidup sekarang. Dan juga jangan sampai ada kekuatan-kekuatan yang mencegah bertemunya para pemimpin-pemimpin ini yang dalam hatinya mereka sangat ingin memenangkan detik-detik selama 2 jam pertama dari konflik ini, ataupun ingin melakukan perbaikan. Karena bagaimanapun nasib jutaan warga Ukraina itu taruhannya begitu. Nah, untuk itu kita tidak bisa mengembalikan jam ini ke posisi kiri, tidak bisa. Dan untuk itu ya saya pikir Ukraina harus menyerah deh. Mungkin menyerahnya dengan mulai mengatakan saya akan menolak keanggotaan dengan NATO, satu. Dan yang kedua, saya akan menolak tawaran-tawaran NATO dalam bagaimanapun bentuknya. Dan yang ketiga, saya akan senantiasa berkonsultasi dengan Rusia atas masa depan negara saya. Ini adalah jalan tengah yang harus segera diambil oleh pemimpin-pemimpin di Ukraina. Kita belum melihat bagaimana komposisi penduduk Ukraina yang sekarang sedang terlanda. Kelaparan sudah otomatis terjadi, kemudian kesengsaraan sudah semakin terjadi, darah sudah berceceran di mana-mana. Kita lihat misalnya sebelum kejadian ini Jerman mengatakan akan membantu secara medis, dan kita belum melihat bagaimana negara-negara lain bertindak. Amerika Serikat dan Inggris masih berpikir secara militer bagaimana caranya memperkuat
angkatan bersenjata Ukraina, dan hal ini saya pikir sesuatu hal yang tidak bisa diterima oleh Rusia, dan tentunya ini menjadi peringatan bersama juga bagi seluruh negara ex-Uni Soviet belajar dari pengalaman Ukraina ini. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional, telah bergabung bersama kami di Breaking News.